Halo Sobat Mapan, kembali lagi bersama saya Panji Bajaru Caksono. Pada kesempatan kali ini kita eh, membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu cash flow pribadi. Banyak orang berpikir masalah keuangan terjadi itu karena gaji mereka kecil. Padahal faktanya banyak orang yang bergaji 3 sampai 5 juta itu juga bisa tetap stabil. Dan ada juga yang gajinya besar tapi tetap kehabisan uang. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas bukan sekedar gaji, tetapi bagaimana cara mengelola aliran uang dengan cerdas. Realita di masyarakat itu sangat jelas. Banyak orang mengalami stres finansial karena gaji habis sebelum akhir bulan, sulit menabung, dan tidak punya investasi. Ini bukan karena mereka malas bekerja, tapi karena tidak memahami cash flow pribadi. Masalahnya bukan di jumlah uang, tetapi di pengelolaan keuangan. Mereka itu tidak mengerti apa itu cash flow. Nah, apa sih cash flow pribadi? Nah, cash flow pribadi itu aliran uang yang masuk dan keluar setiap bulannya. Cara sederhana, pemasukan dikurangi pengeluaran sama dengan sisa cash flow. Jika sisa cash flow sama dengan nol, maka tidak ada pertumbuhan finansial. Artinya tidak hanya bekerja untuk artinya kita hanya bekerja untuk bertahan hidup, bukan berkembang. Nah, kenapa cash flow lebih penting daripada gaji? Banyak orang masih berpikir kalau gaji besar itu pasti kaya. Padahal kenyataannya tidak selalu demikian. Gaji tinggi tanpa pengelolaan cash flow yang cerdas hanya menciptakan ilusi kekayaan. Yang menentukan kesehatan finansial itu bukan besarnya gaji, tapi besar sisa cash flow di setiap bulannya. Secara umum, cash flow terdiri dari 3 komponen, yaitu gaji sebagai pemasukan, kebutuhan pokok sebagai pengeluaran yang wajib, dan lifestyle atau gaya hidup sebagai keinginan kita. Jika lifestyle lebih besar dari kebutuhan dan investasi, maka kondisi finansial biasanya akan sulit berkembang. Nah, kita di sini punya 4 prinsip dasar untuk mengatur gaji. Yang pertama itu prioritaskan dulu kebutuhan pokok. Kedua, sisihkan uang di awal, bukan di akhir. Ini banyak orang keliru. Dan yang ketiga, kalian juga harus membatasi gaya hidup kalian agar uang kalian bisa tersisa di akhir bulan yang lebih kemudian dialokasikan lagi untuk investasi. Dan kemudian yang keempat, yang paling penting itu investasi. Nah, disiplin dalam 4 hal ini adalah fondasi keuangan yang sehat. Kalian bisa menumbuhkan kekayaan jika fondasi ini itu tertata rapi dan disiplin. Oke.
Kemudian simulasi gaji 3 juta. Dengan gaji 3 juta, pengelolaan harus lebih strategis, harus lebih bijak. Nah, fokus utamanya itu kebutuhan dasar, seperti makan dan transportasi. Walaupun gaji kecil, tapi kita juga harus menyisihkan untuk tabungan dan investasi. Ya, meskipun cuma 10%. Karena konsisten itu lebih penting daripada kalian all in di awal dan tidak konsisten, tidak disiplin setiap bulannya untuk menyisihkan untuk tabungan dan investasi. Walaupun cuma 10% dari gaji kalian. Kemudian simulasinya jika kalian naik gaji menjadi 5 juta. Banyak orang itu melakukan kesalahan yang sangat fatal, yaitu kenaikan gaji 5 juta dibarengi dengan kenaikan lifestyle atau gaya hidup. Padahal seharusnya yang naik itu porsi investasinya. Yang tadinya yang di 3 juta 10%, kemudian yang di 5 juta harusnya naik. Mungkin bisa menjadi 16%. Nah, ini perbedaan antara mindset konsumtif dan mindset finansial yang cerdas. Nah, kemudian ada 3 kesalahan yang umum dilakukan oleh orang-orang awam. Oke. Yaitu yang pertama, tidak mencatat pengeluaran. Nah, di sini orang banyak sekali tidak mencatat pengeluaran. Maka dari itu mereka bingung. Kenapa uang saya habis? Uang saya habis kemana? Ini tidak kerasa. Kalau kalian mencatat uang atau mencatat pengeluaran kalian, kalian lebih bisa melihat pengeluaran kalian itu bengkaknya di mana. Dan kalian bisa mengurangi porsi di misal di gaya hidup kalian yang membengkak. Kalian bisa memotong anggarannya atau membatasinya. Dan kemudian kesalahan yang kedua yaitu menabung di akhir bulan. Ini juga biasa dilakukan oleh teman-teman kita ya teman-teman. Kenapa? Karena menabung di akhir itu sama dengan kalian membiayai kebiasaan kalian atau gaya hidup kalian dulu. Setelah itu baru menyisihkan uang. Itu biasanya kalian akan gagal. Karena ini kebiasaan yang cukup konsumtif menurut saya. Biasanya kalian jika menabung di akhir itu akan habis dulu sebelum kalian mengalokasikannya ke investasi. Kemudian tidak punya rencana keuangan, tidak punya budgeting, tidak punya rencana ke depannya. Itu juga sangat fatal atau sering dilakukan oleh orang-orang umum. Oke. Nah, secara psikologis, jika menabung di akhir seperti saya yang tadi bilang, hampir pasti uang akan habis duluan. Kemudian ada mitos menyimpan uang itu sama dengan kaya. Nah, banyak orang berpikir bahwa menabung saja itu cukup, padahal tidak. Padahal menabung itu hanya menjaga uang, bukan mengembangkan uang. Jika hanya menyimpan uang tanpa investasi, pertumbuhan finansial akan sangat lambat.
Apalagi kalian hanya menabung saldi bank yang setiap bulannya tergerus admin dan bunga itu tipis. Dan ada juga inflasi. Nah, apa itu inflasi? Inflasi itu penurunan nilai tukar uang. Nah, bayangkan, jika inflasi itu 5% per tahun, maka nilai uang kita yang sebenarnya itu terus turun. Artinya, uang yang disimpan hari ini, yang bisa kita belanjakan hari ini, itu akan berkurang di masa depan. Itu. Nah, perbandingan antara nabung dan investasi. Jika menabung, itu memang memberikan keamanan. Kalian bisa melihat uang kalian tetap dalam jumlah yang tetap, tetapi nilainya turun untuk membeli sesuatu. Namun, investasi itu memberikan pertumbuhan. Kalian bisa mendapatkan bunga yang lebih tinggi, mungkin bisa mengalahkan inflasi jika ditaruh ke instrumen yang benar. Atau kalian harus lebih tahu bagaimana cara menempatkan uang kalian di mana agar bisa melawan inflasi ini. Nah, dalam jangka panjang, investasi itu membantu melawan inflasi dan menciptakan peningkatan aset. Jadi, strategi idealnya itu kalian kombinasikan dengan dari dana aman dan juga investasi yang lebih produktif. Nah, kebiasaan keuangan miskin versus cerdas. Perbedaan kebiasaan itu menentukan masa depan finansial. Ya, kebiasaan umum orang biasa itu hanya menabung sisa uangnya saja. Sedangkan orang yang cerdas secara finansial berinvestasi di awal, baru mengatur pengeluaran. Gaji yang mereka terima itu, yang pertama mereka budgeting atau alokasikan, itu diinvestasikan dulu. Misal tadi 10% atau 16%. Baru kalian bisa hidup dengan sisa yang dari investasi tadi. Nah, kemudian kita juga punya konsep budgeting. Metode 50%, 30%, dan 20%. Nah, konsep ini yang 50% itu untuk kebutuhan pokok. Tadi seperti makanan dan transportasi. Kemudian yang 30 itu untuk keinginan seperti hobi atau keinginan lainnya. Dan yang 20% itu untuk tabungan dan investasi. Nah, metode ini itu sangat sederhana dan mudah diterapkan, terutama untuk pemula, untuk mengatur pengeluaran agar lebih jelas. Nah, yang budgeting yang realistis di Indonesia itu 60% untuk kebutuhan, 20% untuk lifestyle, dan 20% untuk investasi. Ini lebih relevan di biaya hidup saat ini. Kemudian kita juga punya contoh budgeting 4 juta. Dengan gaji 4 juta, alokasi juga harus jelas dan terstruktur. Di sini kita harus bijak. Tadi misal 60% untuk kebutuhan, 20% untuk keinginan atau lifestyle, dan 20% lagi untuk investasi dan tabungan. Nah, tanpa struktur budgeting, pengeluaran kecil yang tidak terasa akan menghabiskan seluruh gaji secara perlahan. Jika kalian tidak
budgeting atau tidak mencatat pengeluaran kalian, kalian tidak akan tahu bagian-bagian mana yang harus kalian kurangi atau tambah gitu. Yang kalian harus prioritaskan di sini itu diri sendiri dulu atau pay yourself first. Artinya, sisakan uang untuk investasi di awal, bukan menunggu sisanya di akhir bulan. Nah, ini kebiasaan utama orang yang stabil finansial. Kenapa? Tadi ada pencatatan, budgeting, dan prioritaskan diri sendiri dulu untuk investasi. Yang pertama, pencatatan keuangan itu wajib kalian lakukan. Karena pencatatan keuangan itu bisa membuat kalian mengetahui seberapa uang yang kalian habiskan setiap bulan. Agar kalian bisa mengetahui berapa jumlah dana yang kalian harus siapkan untuk membangun dana darurat. Nah, apa itu dana darurat? Nah, dana darurat ini adalah fondasi keamanan finansial. Tanpa dana darurat, satu masalah kecil itu bisa berubah menjadi hutang yang sangat besar. Idealnya, jika kalian seorang pekerja biasa, 9 to 5, itu minimal 3 sampai 6 bulan pengeluaran bulanan. Tadi, jika kalian tidak mencatat pengeluaran kalian di setiap bulannya, kalian tidak akan tahu seberapa besar dana darurat yang harus kita kumpulkan untuk membangun fondasi keuangan finansial kita. Nah, bayangkan jika kalian tidak punya dana darurat dan kemudian kalian kena PHK, kalian hidup di mana? Atau bergantung cari duit di mana? Itu kan perlu waktu dan juga ongkos. Kalian bisa bertahan hidup jika kalian memiliki tabungan atau dana darurat ini. Idealnya tadi 3 sampai 6 bulan. Tapi jika kalian seorang freelance atau yang dapat gaji itu jarang-jarang, kita sarankan di 12 bulan pengeluaran atau mungkin 24 kali pengeluaran bulanan agar lebih stabil. Jika kalian tidak mendapatkan klien selama waktu yang panjang, kalian akan tetap aman tanpa pemasukan. Gitu. Bahaya lifestyle inflation. Nah, apa itu lifestyle inflation? Itu adalah ketika penghasilan kalian naik, tapi pengeluaran kalian juga ikut naik. Nah, akibatnya kondisi finansial itu tidak pernah berkembang karena kalian lebih mementingkan gaya hidup kalian, bukan masa depan kalian. Solusi terbaik adalah meningkatkan investasi kalian di setiap gaji, di setiap kenaikan gaji. Misal tadi 3 juta, yang tadinya 10% untuk investasi dan juga tabungan menjadi kenaikan gaji kalian 5 juta, kalian bisa sisihkan lebih besar. 16% lah, atau 20% lah, kalian bisa sisihkan sesuai kemauan kalian. Nah, kesimpulan pada materi ini itu sangat sederhana, namun kuat. Gaji kecil
tetap bisa sehat secara finansial. Menabung saja itu tidak cukup. Budgeting sederhana itu sangat efektif. Dan yang paling penting, manajemen cash flow adalah kunci kebebasan finansial. Nah, saya ingin menutup materi ini dengan satu kalimat penting. Bukan seberapa besar gaji kamu, tapi seberapa cerdas kamu mengelola cash flow. Nah, karena pada akhirnya masa depan finansial ditentukan oleh kebiasaan, bukan hanya oleh penghasilan. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jika kalian ingin berdiskusi, silakan komen saja. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, feel free untuk like dan kalian bisa berlangganan dengan klik subscribe. Itu saja dari saya. Terima kasih. Dadah.